Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 493, atas nama Dewi Api 3. Pentungan yang melambangkan kekuatan dewa mengeluarkan nyala api, dengan manik api merah marun tertanam di atasnya. Dengan mahkota di kepalanya, Ajaya mengangkat pentungan di tangannya dan melepaskan serangannya. Iblis api mencoba menghentikan kita. Tubuh hangus lelaki tua dari Nether Flame sepertinya retak saat cairan api keluar darinya. Ledakan. Orang tua itu mengulurkan lengannya, menembakkan kolom api setebal 2 meter ke demon api itu. Mengaum. Iblis api 10 meter itu menjulurkan lehernya dan menatap tanpa rasa takut pada kolom api yang mengerikan itu. Panjang kolom api membentang lebih dari beberapa ratus meter. Momentum menakutkan itu bisa meruntuhkan gunung atau membalikkan laut. Scram! Flaming Sledgehammer berwarna keunguan di tangan Fire Demon menghantam kolom api. Ledakan! Kolom api dipaksa mundur dengan kecepatan yang lebih cepat, menyerbu ke arah lelaki tua hitam arang itu. Orang tua hitam arang memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya. Dia membuka dadanya, yang benar-benar berubah menjadi merah menyala, seperti gua berapi yang tak berujung. Kolom api menyerang dadanya. Menyerang. The Deity Lady of Nether Flame mengungkapkan ekspresi serius sebagai tengkorak hitam yang dia peluk kuat tergantung di atas kepalanya. Api hitam meledak dari matanya. Pada saat yang sama, soket tengkorak hitam melonjak dengan api hitam. 4 pancaran api yang tampak seperti aurora jatuh ke iblis api. Ses. Suara mendesis terdengar saat sosok itu terhuyung-huyung 100 meter ke belakang di udara, dengan 4 tanda hitam tersisa di tubuhnya. Namun, tanda itu tidak menyebabkan kerusakan apapun, bahkan tidak merusak pelindung tubuh. Baju besi yang kuat. Tidak diragukan lagi, itu adalah perlengkapan yang dibuat oleh Dewa Api. Petik 2. Deity Lady of Nether Flame menunjukkan ekspresi yang mengerikan sementara tengkorak di atasnya membuka mulutnya dengan suara klik. Fire Rain, Site. Seorang lelaki tua lain datang, dengan tubuhnya dicat dengan rune hitam yang memancarkan api. Seketika, kumpulan awan api yang menakutkan terkondensasi di langit. Ukuran Fire Cloud adalah 100 meter, terletak di tengah-tengah udara kosong. Suara mendesing. Tetesan hujan deras turun dari langit. Menggeram. Setan api yang lemah mengeluarkan jeritan menyakitkan di bawah saat cekungan yang dalam tenggelam di tubuh mereka saat hujan api mendarat di atas mereka. Awan api berubah karena tetesan hujan lebat yang tak berujung terus jatuh ke api demons. Adegan yang menghancurkan bumi menggambarkan perapalan mantra terlarang. Dewa Api, Muhua. Melihat bahwa Fire Rain yang tak berujung terus menyerang Fire Demons, Ajaya mengulurkan tangannya, memicu cahaya api dari tubuh Fire Demons. Hujan api jatuh ke atasnya seperti tetesan air hujan yang jatuh di atas payung. Sesungguhnya budak Dewa Api, Anda telah mewarisi warisan Dewa Api untuk memiliki kekuatan Budding Realm di usia yang begitu muda. Petik 2. Suara parau dari Deity Lady of Nether Flame terdengar lagi. Dia menoleh kedua lelaki tua di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Jika kalian berdua tidak bergerak, pergilah sekarang. Jika kamu ingin memanfaatkan situasi ini, aku akan membunuh semua orang di sini." Petik 2. Haha, iblis api itu menarik. Untuk menahannya, kita membutuhkan setidaknya 2-3 orang. Kalian akan membuat iblis api sibuk, sementara kami akan membantai gadis itu. Petik 2. Kedua lelaki tua dari denominasi Dewa Api dan denominasi Api Surgawi meledak tertawa ketika mereka melihat Ajaya. Kami hanya bisa membunuhmu karena kamu bertarung sekarang. Mereka berdua menyerang dengan yang satu memegang palu, dan yang satu lagi memegang pedang dan perisai dengan api yang berputar-putar di atasnya. Orang tua dengan pedang dan perisai itu meledak dengan api surgawi safir tingkat 0 yang membuat serangannya menyeramkan dan menakutkan. Mengaum. Melihat Ajaya sedang diserang, iblis api dengan cepat menerjang mereka. Kamu masih ingin melindungi pemilikmu. Deity Lady of Nether Flame mengayunkan lengannya, menyentakkan tubuhnya dan tengkorak di atas kepalanya. Tengkorak 10 meter yang dibentuk oleh api hitam membuka mulut besarnya saat menggigit demon api. Turun dari awan api. Orang tua lain mengungkapkan senyuman dingin ketika awan api setinggi 100 meter dari langit mulai turun, menabrak iblis api. Retak. Dada lelaki tua hitam arang itu retak, dengan 2 tangan api yang menakutkan terentang ke arah iblis api. Bam! Untuk sesaat, iblis api berputar dengan tengkorak raksasa yang menyala,
tangan, dan awan api. Mengaum. Skram. Petik 2. Iblis api menangis dengan ekspresi marah di wajahnya saat dia memegang flaming sledgehammer di tangannya. Api 100 meter menyapu langit dengan setiap ayunan. Membunuh. Gadis kecil, apa menurutmu kau bisa bertarung melawan kami hanya dengan demon api saja? Petik 2. Ahli Buding Realm dengan pedang dan perisai memancarkan api safir. Mengacungkan pedang panjang ke Ajaya, dia mendekatinya dalam jarak 10 meter. Mengusir. Saat itu, tombak api sepanjang 5 meter muncul ke udara saat menghantam Ajaya. Membunuh. Melihat serangan yang datang dari kedua sisi, Ajaya memasang tampang yang mengerikan. Dia menjerit sementara ribuan Fire Demons, dan lebih dari skor dan Realm Fire Demons, menyerang murid dari 3 denominasi. Tongkatnya berputar dan diangkat ke atas kepalanya. Tongkat yang menyala meledak menjadi kolom api yang menakutkan, yang melesat menuju tombak api. Kamu masih terlalu lemah. Saat itu, lelaki tua dengan pedang dan perisainya menunjukkan kedinginan di wajahnya saat cahaya safir berkedip, menusuk Ajaya dengan pedang panjangnya yang menyala. Ajaya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tongkatnya terus berputar di tangannya. Tongkat tebal yang menyala-nyala berputar di sekelilingnya. Ledakan. Api surgawi safir tingkat 0 pada pedang panjang itu sepertinya menembus udara dan menebas pertahanan di Ajaya. Kekuatan yang memaksa melemparkannya dari tanah beberapa ratus meter dengan segera. Berani-beraninya seorang gadis yang baru saja mewarisi warisan berani bersaing dengan kami. Pergi ke neraka. Laki-laki tua lainnya dikombinasikan dengan tombak panjang, meledakkan kilauan api yang meluncur ke arah Ajaya. Bam! Ajaya sangat terkejut. Dia menempatkan pentungan di seluruh tubuhnya sementara kekuatan memaksa darah untuk dimuntahkan keluar dari mulutnya. Dia baru saja mewarisi warisan Dewa Api 2 hari yang lalu, setelah itu teknik dan keterampilan bertarungnya tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang tua dan berpengalaman ini. Gadis bodoh, musnahkan. Orang tua dengan pedang dan perisai menahan mereka dan menurunkan kedua lengannya. Pedang mengangkat dan menurunkan perisai. Di belakang Ajaya, pedang safir yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh api surgawi safir tingkat 0 muncul dan menyelimuti ruang ribuan meter. Banyak perisai jatuh dari langit, berlari menuju Ajaya. Ajaya memucat karena keputusasaan muncul dari dalam hatinya. Oh tidak, Ajaya dalam bahaya. Kami pergi. Tidak mudah bagi keluarga kami untuk memiliki seorang ahli Realm Buding. Ajaya terlalu keras kepala. Beri mereka harta karun karena mereka tidak bisa membawa iblis api pergi. Petik 2. Pada saat yang sama, semua orang dari keluarga kerajaan berdiri di atap gedung di seberang Pulau Roh Api. Setelah melihat perkembangan acara, mereka memucat dan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Merupakan kejutan baginya untuk mewarisi warisan dari semua warisan dan menjadi Dewi Api. Apa Dewi Api? Dia telah diusir oleh 3 denominasi besar sekarang. Petik 2. Semua orang di pantai menyaksikan pertempuran meletus di Pulau Roh Api dengan ngeri. Ketika Dewi Api muncul tiba-tiba, mereka terperangah. Namun, Dewi Api akan binasa. Api yang menakutkan itu berkobar di sekitar radius lebih dari 10 km dari Pulau Roh Api. Setiap pukulan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ribuan iblis api melompat ke langit dan bergumul dengan 3 denominasi utama. Mereka membunuh para murid denominasi tanpa ampun. Namun, Dewi Api mereka terjebak dalam penderitaan yang menghancurkan dari pertempuran Realm Buding. Pertempuran akan segera berakhir. Setelah Dewi Api terbunuh, makam Dewa Api akan menjadi milik 3 denominasi. Petik 2. Para seniman bela diri menyaksikan dan berteriak dengan keras dari pantai yang jauh. Mengaum. Namun, saat ini, raungan panjang bergema di langit. Bab 494, Dewi dan Naga Surgawi. Pedang dan perisai menutupi punggung dan atas Ajaya. Di 2 arah lain, lelaki tua itu berdiri diam di tengah dengan tombak api miliknya. Berdasarkan kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dimilikinya, Ajaya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di depannya, lelaki tua itu membawa pedang dan perisai dan menatap tepat ke arahnya. Ajaya merasa sedikit sedih dan sedih. Matanya berkedip. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak menyetujui kondisi mereka sebelumnya. Lagi pula, semua hal ini pada akhirnya tidak akan menjadi miliknya. Menghadapi serangan dari segala arah, Ajaya memegang pentungan dengan erat dengan kedua tangannya.
Serangan terakhir terkuat. Gur, raungan naga bergema di langit. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Raungan yang dipenuhi dengan tekanan tak berujung membuat bulu kuduk para ahli Buding Realem merinding. Ajaya tercengang saat melihat ke bawah. Eksistensi yang mengerikan terbang ke arahnya sambil memancarkan api yang membakar. Ajaya tercengang. Merasakan aura mengerikan yang bahkan mengalahkan iblis api itu, wajahnya berubah serius. Orang tua dengan pedang dan perisai dan orang tua dengan tombak panjang terkejut. Murid mereka mengerut dan mereka menatap dengan sungguh-sungguh pada naga suci dari timur ini. Gur, raungan lain meletus. Ajaya, aku di sini. Datang, mari kita hancurkan mereka. Petik 2. Sebuah suara memasuki pikiran Ajaya. Dalam sekejap dia teralihkan, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh naga surgawi inferno sepanjang 7-8 meter. Naga surgawi inferno tidak lain adalah Wang Xian. Dia mengelilingi Ajaya dan kepala naganya yang mulia tetap berada di atasnya. KKK. Di atas Ajaya, perisainya jatuh ke tubuh Wang Xian dan pecah seperti kaca. Longsword padat dengan api safir menimpanya, menyebabkan suara benturan yang tajam. Wang Xian sedikit menundukkan kepalanya. Seluruh kepalanya saja sudah lebih besar dari tubuh Ajaya. Majulah. Wang Xian menggoyangkan kumis naganya dan menempatkan Ajaya di punggungnya. Dia menatap kosong ke arah Wang Xian dengan pentungan masih di tangannya. Saatnya bertempur. Kumis naga melewati wajahnya sementara Wang Xian berbicara kepadanya dan menatap tepat kedua lelaki tua itu. Ketika Ajaya sadar kembali dan melihat Wang Xian di bawahnya, dia sangat gembira. Memegang pentungan di tangannya, dia berdiri di atas naga suci. Itu seorang dewi. Wang Xian tidak keberatan Ajaya berdiri di belakangnya. Dia menerima gagasan tentang penunggang naga wanita. Astaga, apa? Apa itu? Naga dewa dari timur. Petik 2. Di pantai, kerumunan seniman bela diri dikejutkan dengan kemunculan tiba-tiba naga dewa dan Ajaya berdiri di punggungnya dengan gaun merah menyala. Sang dewi dan naga surgawi. Dampak visualnya langsung membuat semua orang tercengang. Naga surgawi. Mengapa naga suci dari timur yang tak terkalahkan muncul di sini? Mungkinkah naga surgawi tinggal di dalam makam dewa api? Petik 2. Penonton menebak-nebak. Mata mereka membelalak dan tertuju padanya. Naga surgawi dari timur. Di sebuah gedung tak jauh dari sana, bangsawan Dubai sangat gembira melihat penampakan naga dewa. Mengapa naga dewa dari timur tiba-tiba muncul di sini? Eksistensi seperti ini melegenda bahkan di Tiongkok. Mengapa tampaknya melindungi Ajaya? Petik 2. Mereka memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Pada hari itu, mereka memasuki istana Dewa Api. Tidak ada naga dewa di dalamnya. Adalen punya ide dan pemikiran. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Gur, membunuh. Di langit di atas Pulau Roh Api, Wang Xian membuka rahang naganya dan memuntahkan api padat pada lelaki tua dengan pedang dan perisai itu. Api seperti lava mencapai dia seketika. Orang tua dengan pedang dan perisainya terkejut dan segera mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir api. Namun, Wang Xian telah menyerang lebih dulu pada saat ini. Cakar naga itu jatuh dengan keras ke orang tua itu. Cih, jadi bagaimana jika ada naga dewa? Hari ini, aku akan membunuh naga. Petik 2. Orang tua dengan pedang dan perisai itu tanpa emosi. Saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, api surgawi safir tingkat 0 yang membentang lebih dari puluhan meter dicambuk ke arah Wang Xian. Bam! Namun, saat cakar naga berbenturan, pedang panjang yang terbuat dari api itu langsung hancur. Tanpa kehilangan momentum, cakar naga Wang Xian menebas lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu tercengang. Cakar naga itu sangat menakutkan dan langsung mencapai matanya. Dia segera mengangkat perisainya. Di perisai, jaringan cahaya biru bersinar. Bam! Namun, perisai yang tidak bisa dihancurkan mulai retak saat terkena benturan dengan cakar naga yang menakutkan. Orang tua itu menembak jatuh ke arah Pulau Roh Api seolah-olah dia adalah meteorit yang jatuh. Ledakan. Dari ribuan meter di atas tanah, lelaki tua itu menabrak Pulau Roh Api, menyebabkan ledakan besar. Api. 1000 pesangon. Petik 2. Pada saat ini, tombak api yang menakutkan menerjang ke arah Wang Xian. Ajaya yang berada di punggungnya mengerutkan kening dan segera menggerakkan pentungan di tangannya. Bam! Sebelum serangan dan pertahanan Ajaya dilepaskan, ekor naga menyapu tombak.
Kekuatan yang menakutkan membuat lelaki tua itu memuntahkan banyak darah. Titik tekan Hukou miliknya langsung terkoyak. 1. Ajaya terkejut dan terkejut melihat Wang Xian yang berada di bawahnya. Perhatiannya tertuju pada sisik naganya yang bersinar dalam warna merah yang indah. Melihat tubuh yang agung, dia tidak bisa membantu tetapi meraih tanduk di kepalanya. Hei, kumis Wang Xian menyapu Ajaya dan dia menggerutu dengan tidak senang, jaga tanganmu. Baiklah, baiklah. Bibir Ajaya sedikit melengkung sementara rambutnya menari-nari di udara saat angin menerobosnya. Gemuruh. Di bawah mereka, lelaki tua dengan pedang dan perisai terbang dari Pulau Roh Api dan menatap Wang Xian dengan kaget. Ada jaringan retakan yang rapat di perisai yang dibawanya. Orang tua itu memegang tombaknya dengan tangan gemetar. Dia melihat ke Wang Xian sebelum beralih ke lelaki tua dengan pedang dan perisai. Mereka bertukar pandangan dan melihat ketiga orang lainnya dari Nether Flame yang membuat iblis api itu sibuk. Seketika, mereka membuat keputusan. Semuanya dari denominasi Dewa Api, pergi. Semua orang dari denominasi Api Surgawi, pergi. Keduanya tidak ragu-ragu sejenak saat melarikan diri. Ketika suara mereka menghilang dari pandangan. Apa? Di langit dekat mereka, 3 orang dari Nether Flame yang terjebak dalam pertempuran dengan iblis api melihat mereka pergi. Seketika, wajah mereka berubah pahit. Saat mata mereka tertuju pada naga agung dari timur dan Ajaya yang berada di atasnya, wajah mereka sangat serius. Bunuh sampah itu dari Nether Flame. Ketika Wang Xian melihat lelaki tua dengan pedang dan perisai dan lelaki tua dengan tombak panjang melarikan diri, dia tidak mengejar. Dengan kecepatan mereka berdua, akan sulit bagi Wang Xian untuk menangkap dan membunuh mereka. Pada tahap ini, jika seorang ahli melarikan diri dengan sekuat tenaga, akan sulit untuk membunuhnya kecuali ada perbedaan kekuatan yang luar biasa. Namun, Wang Xian terbakar dengan niat membunuh terhadap Nether Flame. Hal itu terutama terjadi pada wanita tua atau wanita dewa mereka. Gur, gur. Ketika iblis api melihat tuannya dan Wang Xian mendekat, dia sangat gembira. Dia meraung dengan antusias dan menghancurkan Flaming Sledgehammer menuju ruang kosong. Weng, api berlubang muncul dan menyerbu ke arah lelaki tua hitam arang itu. Membunuh. Ajaya berteriak dengan marah. Mengangkat pentungan di tangannya, gunung berapi di bawahnya meletus. Lava tak berujung menyapu kelompok dari Nether Flame. Wang Xian jatuh, membuat busur melintasi langit malam dan meraih wanita tua dengan cakar naganya. Bab 495, membuat nama di Asia. Oh tidak, ayo lari. Melihat Wang Xian dan Ajaya menyerbu ke arah mereka, lelaki tua hitam arang itu buru-buru berteriak ketakutan. Mundur. Deity Lady of Nether Flame memerintahkan dengan keras, mencoba membuatnya melarikan diri. Mengaum, wanita tua, sebaiknya kau tetap di sini. Wang Xian menggonggong pada Dewa Nyonya Nether Flame, melemparkan bola api besar ke arahnya. Hentikan dia. Ajaya memerintahkan iblis api. Ya Tuan. Dengan raungan yang tumpul, iblis api memegang Flaming Sledgehammer-nya dan menghantam tempat di mana Deity Lady mencoba lari. Flaming Sledgehammer menghantam langit, menarik api sepanjang 1 kilometer. Wang Xian menyapu ekor naganya dan melesat hingga 100 meter dari Deity Lady. Dia menggaruknya dengan cakar naganya. 9 kolom api merobek ruang kosong itu. Setiap kolom api sepanjang 100 meter melesat menuju Deity Lady of Nether Flame, sementara Ajaya, di Wang Xian, diikuti dengan serangan. Scram! The Deity Lady menjerit melengking karena dia terkejut melihat ketiganya setelah hidupnya. Tanda hitam pekat di tubuhnya naik lagi saat mereka mengembun menjadi Nether Flame. Nether Flame berubah menjadi siluet hitam saat dia berdiri di tengahnya. Tengkorak hitam itu menggelembung dengan cepat hingga berukuran 2 meter, menggantung di atas siluet. Mencoba membunuhku. Kesempatan besar. Petik 2. Deity Lady of Nether Flame berdiri di tengah siluet, berbicara dengan suara berdentang yang terdengar seperti logam yang menabrak. Namun, suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan dari tengkoraknya. God of Nether Flame sedang memiliki. Kalian semua harus mati. Petik 2. Dewa Api Nether adalah siluet mengerikan berukuran 10 meter. Itu terhubung dengan rune Nether Flame hitam sementara tengkorak mengerikan mengeluarkan Nether Flame yang tak ada habisnya. Wanita itu berdiri di udara dan membuat kagum orang-orang yang menonton ini dari jauh. Deity Lady of Nether Flame mengayunkan lengannya,
melemparkan Nether Flame dan kekuatan yang menakutkan ke Wang Xian dan Ajaya. Benar-benar pelanggaran yang aneh dan memaksa. Tidak sepertiku, aku hanya bisa memuntahkan api, menyapu dengan cakar nagaku dan menyapu dengan ekor nagaku. Petik 2. Melihat serangan yang dilakukan oleh Deity Lady, Wang Xian sedikit iri. Dia memutuskan untuk mempelajari semua teknik pertempuran ini di masa depan. Namun, mengingat iblis api dan kekuatanku, itu cukup untuk menahanmu. Mata Wang Xian penuh dengan niat membunuh. Wang Xian tidak akan melepaskannya hanya karena wanita tua itu ingin membunuh mereka dan memberi makan tengkoraknya belum lama ini. Dewa Nether Flame setinggi 10 meter mungkin terlihat besar, tetapi tidak demikian halnya dengan Wang Xian. Dia mengayunkan cakar naganya untuk bertukar pukulan dengan lengan Dewa Api Nether. KKK, suara menggaruk yang keras terdengar segera setelah cakar naga jatuh di lengannya. Lengan yang dipadatkan oleh rune Nether Flame mengeluarkan suara ledakan. Ledakan. Pada saat ini, Demon Api datang menghantamnya dari samping dengan ukuran tubuh yang sama. Memegang palu ke bawah, rune Nether Flame hitam langsung meledak. Ark, ketakutan berkedip di mata Deity Lady of Nether Flame. Dengan jeritan, dia berteriak, "Tolong aku." Kedua pria tua yang ragu-ragu di samping itu terkejut. "Kalian berdua bisa tinggal di sini dengan gembira karena kamu berani datang." Wang Xian menyapu tatapan dinginnya pada mereka. Kedua pria tua itu memiliki ekspresi campur aduk. Mereka yakin bahwa iblis api, naga surgawi, dan dewi api yang mewarisi warisan dewa api niscaya dapat membuat mereka tetap tinggal jika mereka mau. Mereka tidak sekuat Deity Lady, dan mereka hampir tidak bisa mengatasi diri mereka sendiri. Deity Lady, sampai jumpa di Hall of Nether Flame. Dua pria tua bertukar pandangan dan berseri-seri menjadi sinar yang menyala-nyala yang menghilang di langit. Kalian berdua tua. Deity Lady of Nether Flame mengertakkan gigi dan menangis dengan ekspresi mengerikan saat melihat kepergian mereka. Wanita tua, pergilah ke neraka. Wang Xian melakukan aksi pembunuhan, menyerang wanita dewa dengan cakar naga dan ekor naga. Api iblis melakukan hal yang sama pada saat bersamaan. Tiga masa aneh setinggi 10 meter sedang bertarung di langit. Setiap pukulan sangat memekakkan telinga, sementara setiap serangan menyulut api. Kelompok seniman bela diri di pantai tercengang oleh pertempuran di langit. Para ahli tak tertandingi dengan masa tubuh 10 meter itu menyerang dengan kekuatan yang mirip dengan letusan gunung berapi. Setiap ayunan santai mengguncang langit dengan nyala api sepanjang 1000 meter. Lautan di bawah runtuh dengan hebat. Suara air laut yang mendidih pun tak henti-hentinya. Setiap suara benturan dari pukulan bergema di langit. Dalam radius 50 km dari seluruh Dubai, itu bisa didengar. Kabut turun dari jet yang terbang di langit. Ini merupakan upaya Dubai mencoba menutupi pertarungan malam ini. Jika tidak, ratusan ribu orang akan menyaksikan ini. Ark, dengan jeritan tajam, siluet Dewa Api Nether bergetar sebelum perlahan-lahan rusak. Tengkorak itu menyusut sekali lagi dan kehilangan kilau sebelumnya. Deity Lady of Nether Flame memiliki rambut di seluruh wajahnya saat dia mengeluarkan darah tanpa henti. Tidak sampai cakar naga menyapu, perdamaian dipulihkan di langit. Wang Xian berputar di udara sementara iblis api yang sangat besar berdiri di samping, menatap tuannya, Ajaya. Semua iblis api dari istana Dewa Api melangkah dan berdiri di belakang Ajaya. Ribuan iblis api dijatuhkan oleh kurang dari setengahnya oleh para ahli dari 3 denominasi tersebut. Melihat kemenangannya dalam perang ini, Ajaya menampakkan senyuman di wajahnya. Dia bergerak dan berdiri di depan iblis api itu, menatap ke arah pantai. Saya, Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya, mewarisi warisan Dewa Api. Saya akan melindungi Dubai dari invasi apapun. Petik 2. Ajaya mengangkat pentungannya. Mahkota di kepalanya, dipadukan dengan rambut merah dan gaun merahnya, memunculkan aura dewi dalam dirinya. Mendengar pernyataannya, Wang Xian tersenyum dan datang ke sisinya, melingkar di sekelilingnya. Meneguk. Waktu sepertinya membeku di adegan itu sementara semua seniman bela diri di pantai tercengang. Dewi, Dewi Api. Dia menarik. Petik 2. Indah, sungguh indah. Dia berumur paling banyak 20 tahun, namun, dia memiliki iblis api yang mendominasi, naga surgawi, dan warisan Dewa Api. Dia wanita yang paling beruntung. Petik 2. Dia membunuh Deity Lady of Nether Flame. Mulai saat ini, Dewi Api telah membuat nama di seluruh Asia.
Dia akan memiliki kesempatan untuk naik ke level seperti dewa di masa depan. Petik 2. Banyak seniman bela diri menyaksikan dengan tercengang saat Dewi, seniman bela diri, dan iblis api kembali ke Pulau Roh Api. Setelah hari ini, ahli kelas tertinggi lainnya telah muncul dari Asia. Dewi Api, Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya. Turun, kata Wang Xian dengan dingin. Begitu Ajaya kembali ke Istana Dewa Api, dia langsung duduk di atas Wang Xian sementara Wang Xian membalik. Hehe. Ajaya mengelus kumis naganya sebelum dia melompat. Wang Xian tersentak saat dia kembali ke bentuk manusianya. Api di tubuhnya mengembun menjadi pakaian merah menyala. Dengar, bukankah menurutmu pakaian merah menyala di tubuhmu cocok dengan milikku? Meskipun kamu lebih pendek dariku, tidak apa-apa. Aku masih sangat menyukaimu. Petik 2. Ajaya berdiri di depan Wang Xian, menatapnya dengan senyum lebar. Bab 496, Diabolisme dan Dunia yang Kaotik. Sudahkah kamu menyiapkan kapal yang aku ceritakan sebelumnya? Ketika Wang Xian mendengar dia mengatakan dia lebih pendek darinya, dia melihat ke kakinya. Dia masih memakai sepatu hak. Wang Xian tidak tahu mengapa beberapa gadis asing menyukai barang seperti ini. Namun dengan kekuatan Ajaya saat ini, apapun yang dikenakannya tidak akan mempengaruhi pergerakannya. Jika saya memberi mereka semua barang di sini hari ini, Anda tidak akan punya apa-apa. Ajaya tidak langsung menjawabnya. Matanya tertuju padanya dan dia tersenyum indah. Hidupmu masih di tanganku. Wang Xian menatapnya dan berkomentar dengan jelas. Jangan bicara tentang sesuatu yang akan merusak mood. Selama Anda setuju untuk menikah dengan saya secara alami akan mengirimkan barang-barang ini kepada Anda. Selain itu, saya bahkan dapat memberitahu Anda setiap kata dalam buku rahasia Dewa Api dan kitab suci air suci. Bagaimana menurut Anda? Saya yakin mahar itu pasti jumlah yang cukup dan bagus. Ajaya berjalan mengelilingi Wang Xian dan berkomentar sambil tersenyum. Mustahil. Bukan hanya saya yang tidak setuju. Pacar saya juga tidak akan setuju. Wang Xian menjawab tanpa daya. Aku tidak bisa tetap di sini dan bermain bersamamu. Aku harus kembali besok. Petik 2. Ajaya mengangkat alis dan berkata, kalau begitu, aku akan kembali bersamamu. Apakah Anda tidak tertarik dengan buku rahasia Dewa Api? Jika saya tidak memberitahu Anda hari ini. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya dan hanya menatap Wang Xian. Kamu ingin kembali denganku? Wang Xian menatapnya dan ekspresinya berubah. Dia merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Apa? Masih tidak berhasil. Kalau begitu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Petik 2. Ajaya menatapnya dengan marah. Baik, tapi aku harus memberitahumu, lupakan, aku akan memberitahumu lagi saat kita bepergian. Suruh orang-orangmu bersiap dulu. Petik 2. Wang Xian memikirkannya dan melihat bagaimana reaksinya. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, kamu bisa mendapatkan kapalnya kapan saja. Jika Anda tidak keberatan, mampirlah ke Royal Palace untuk makan. Petik 2. Ajaya tersenyum dan memeluk lengan Wang Xian. Baik, namun, saya harus pergi pada siang hari. Petik 2. Wang Xian memikirkannya sebelum menganggukkan kepalanya. Menjaga hubungan positif dengan keluarga kerajaan Dubai pasti akan bermanfaat baginya. Baik, aku akan kembali untuk tidur siang. Mengapa kita tidak pergi bersama? Lagi pula, aku akan menikahimu di masa depan. Petik 2. Ajaya memegangi lengannya dan mengedipkan matanya dengan genit. Tentu, mengapa kita tidak melakukannya di sini saja? Wang Xian tersenyum malu-malu. Tubuh Ajaya menegang dan dia melihat mata Wang Xian yang menggoda. Dia mendengus dan pergi. Wang Xian terkekeh dan kembali ke hotel. Ketika Wang Xian kembali ke kamarnya, sudah jam 2 pagi. Keesokan paginya, bel ke kamarnya berbunyi ketika fajar baru saja menyingsing. Wang Xian membuka pintu dan Ajaya langsung masuk dengan membawa satu set pakaian. Pakaianmu compang camping kemarin. Saya meminta orang untuk membuatkan sendiri beberapa untuk Anda. Cobalah. Kalau tidak ada yang harus diurus, izinkan saya mengajak Anda berkeliling istana. Ajaya tersenyum, menyerahkan pakaiannya dan berkata sambil masuk ke kamar. Baik, Wang Xian mengangguk. Mengganti pakaian yang dia terima, dia melihat bahwa itu cocok. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah semuanya berwarna merah cerah. Mereka menyerupai kostum pasangan dengan apa yang dikenakan Ajaya.
Tidak buruk. Ayo pergi makan siang. Petik 2. Ajaya tersenyum, menganggukkan kepalanya dan berjalan ke Wang Xian untuk memegang lengannya sebelum mereka meninggalkan ruangan. Sepanjang jalan, mereka menarik perhatian dari banyak orang. Apalagi bagi Ajaya yang memakai mahkota. Pakaiannya yang merah cerah dan rambutnya yang merah menyala sangat menarik perhatian. Setelah sarapan bersama Wang Xian, mereka menuju istana kerajaan Dubai. Ajaya membawanya berkeliling istana kerajaan. Siang harinya, Wang Xian makan bersama orang tua Ajaya dan adik laki-lakinya. Tidak banyak orang dan tidak banyak aturan. Ketika Wang Xian melihat Raja Dubai, dia tidak pendiam dan hanya mengobrol santai dengannya. Sudahkah kamu menyiapkan hal-hal yang aku ceritakan? Usai makan siang, Wang Xian melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Ajaya. Mereka sudah siap. Saat orang-orangmu ada di sini, aku akan mengirim beberapa orang untuk membawa mereka. Petik 2. Ajaya memainkan rambutnya sambil berbicara dengannya. Bagus. Kalau begitu, kita akan terbang ke ibu kota China sebelum menuju ke tempat saya tinggal. Wang Xian mengangguk dan berkata padanya. Apapun akan dilakukan. Saya mengikuti Anda tidak peduli apa. Saya belum pernah meninggalkan Dubai sebelumnya. Akankah China menjadi tempat yang menyenangkan? Tanya Ajaya antusias. Ini lebih indah dari segi lanskap. Hampir di mana-mana ada gurun di sini. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat pakaiannya. Apakah kamu akan terbang dengan pakaian ini? Dia tampak seperti dia sebelumnya dengan mahkota didengar. Namun, kali ini dia melangkah lebih jauh dengan pentungan di tangannya. Staf spiritual A level 13. Apakah ada yang salah? Ajaya memiringkan kepalanya dan memperlihatkan lehernya yang cantik dan mulus. Sesuai keinginan kamu. Bagaimanapun, dia adalah Dewi Api. Tidak peduli apa yang dia kenakan, kekuatannya tetap sama. Biarkan aku mengirim pesan kepada bocah kecil itu. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan menuju bandara bersama Ajaya. Saat dia mengirimkan pesan, dia menerima telepon dari Guan Suking. Halo, Suking. Xiao Xian, kapan kamu akan kembali? Aku akan sampai di Sangjing pada sore hari. Apa masalahnya? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Kembalilah secepat mungkin. Dunia bawah benar-benar kacau sekarang dan sekte jiwa suci dimusnahkan. Diabolisme muncul baru-baru ini dan ada pembunuhan di mana-mana di seluruh dunia bawah. Tadi malam, seorang ahli yang tak tertandingi dari diabolisme datang ke klan Sui. Petik 2. Betulkah? Mengapa dia mengunjungi klan Sui? Petik 2. Wang Xian kaget. Sebuah peringatan. Mereka memperingatkan klan Sui untuk tidak terlibat. Mereka dengan panik melakukan balas dendam pada sekte yang mengepung mereka 50 tahun yang lalu. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Sangat menyenangkan bahwa semuanya baik-baik saja. Saya akan segera mencapai bandara. Aku akan mencarimu begitu aku tiba. Petik 2. Baiklah, Xiao Xian. Aku tidak akan merasa aman sampai kamu di sini. Petik 2. Guan Suking menutup telepon setelah menambahkan 2 saluran lagi. Pacar Anda? Tanya Ajaya penasaran. Dia tidak bisa mengerti bahasa Mandarin dan karenanya tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Xian. Ya, dia pacarku. Wang Xian menjawab sambil tertawa. Sepertinya saya harus belajar bahasa Mandarin di masa depan. Ajaya terkekeh. Wang Xian mengangkat bahunya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memasuki situs Underworld. Aku baru berada di Dubai selama 3-4 hari dan ada perubahan besar di dunia bawah. Melihat berbagai berita di situs Underworld, Wang Xian tercengang. Diabolisme dan dunia yang kacau balau. Sekte jiwa suci dimusnahkan dan ahli yang tak tertandingi telah jatuh. 4 sekte iblis dari Istana Mayat Iblis, Kuil Roh Iblis, sisa roh alang-alang telah menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Istana Mayat Iblis dengan mudah memusnahkan sekte jiwa suci. Kaisar Qi dari Iblis ingin menantang Niu Shuang, pemimpin sekte dari sekte suci Donghua, di puncak Huasan. Vampir, zombie, roh. Iblis yang mengerikan. Semua pesan itu terkait dengan setan. Sejak akhir kompetisi pahlawan muda yang luar biasa, seluruh dunia bawah telah mengalami perubahan besar. Bab 497, Kulit Dicat. Kultus Setan. Wang Xian bergumam saat dia membaca pesan di forum dunia bawah. Budidaya diabolisme dilingkari di sekitar garis keturunan. Cara budidaya mereka biasanya mengerikan. Vampir,
hantu, dan racun terkutuk adalah hasil karya diabolisme. Selain itu, mereka sering bersentuhan dengan kegelapan dan kejahatan selama berkultivasi, yang pada gilirannya merusak pikiran dan karakter mereka. Akibatnya, mereka eksentrik, tak kenal takut, dan tidak ortodoks. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai diabolisme, yang sering dikepung dan disapu bersih oleh seniman bela diri biasa. Wang Xian tidak mempedulikan diabolisme. Mereka tiba di bandara tempat mereka naik pesawat kembali ke Sangjing. Ajaya yang berpenampilan layaknya ratu menjadi sorotan kemanapun ia pergi. Dia juga mendapat perhatian, bahkan di kabin kelas 1 di pesawat. Ajaya tersenyum karena sama sekali tidak mempermasalahkan perhatian itu. Sebagai seorang putri, dia bisa dengan mudah mengabaikan tatapan penasaran yang diberikan padanya. Saat pesawat mendarat di bandara, saat itu sudah jam 8 malam. Wang Xian keluar dari bandara bersama Ajaya dan naik taksi ke Sui Klan. Ajaya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan akan mengajukan pertanyaan kepada Wang Xian dari waktu ke waktu. Wang Xian akan selalu menjawab dengan senyuman selama mobil melanjutkan perjalanannya. Ledakan. Saat itu, ledakan terdengar di depan. Sungguh hari yang tidak beruntung untuk menemukan hal seperti itu. Pantas saja tidak ada yang mau mengemudi di malam hari selama beberapa hari terakhir ini. Petik 2. Setelah mendengar ledakan di depan, pengemudi taksi menjadi bingung. Dengan tergesa-gesa, dia memutar balik. Apa masalahnya, sopir? Tanya Wang Xian kepada pengemudi taksi dengan cemberut. Malam di Sangjing gelisah selama beberapa hari terakhir. Ini kacau. Sial, aku tidak mengemudi malam ini. Aku akan mengantarmu nanti tanpa kamu bayar. Kata pengemudi itu dengan malu. Wang Xian sedikit mengernyitkan alisnya. Kalau begitu kita akan keluar dari sini. Bagus, cepatlah sekarang. Ternyata, pengemudi taksi tersebut mengetahui sesuatu dari rekan-rekannya, yang mengakibatkan mobilnya langsung direm. Apa masalahnya? Apakah kita sudah sampai di tempatnya? Ajaya mempertanyakan Wang Xian. Belum, tapi tidak jauh dari sini. Ayo jalan. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab Ajaya saat dia melihat ke depan. Aku mengikutimu, tidak peduli apapun. Ajaya mengarahkan pandangannya ke depan. Suara ledakan barusan menandakan perkelahian di sana. Ayo kita lihat. Wang Xian mengangguk. Dia terkejut melihat Sang Jing dalam kekacauan seperti itu. Duo itu mengintai. Wang Xian mengangkat alis begitu kabut berdarah samar muncul. Hiak-hiak, klan Dongmen memusnahkan Sekte Iblis 50 tahun yang lalu. Tapi 50 tahun telah berlalu, dan hari ini menandai kehancuran klan Dongmen. Haha. The Remains akan menguliti Anda semua dan membuat Anda menjadi sebuah karya seni. Tulangmu akan dibuat menjadi senjata yang sempurna. Petik 2. Haha, Laozu kita telah memusnahkan Sekte Leader of Remains 50 tahun yang lalu. Anda masih memiliki pipi untuk membalas dendam sekarang. Merayu azabmu sendiri. Petik 2. Hiak-hiak, klan Dongmen akan dimusnahkan dalam 10 hari. Arogan sekali. Saat Wang Xian dan Ajaya mendekat, mereka bisa mendengar dua suara dingin. Kabut darah berlama-lama di udara sementara darah yang menyengat menyebabkan Ajaya mengerutkan kening. Wang Xian melihat ke tempat sekelompok pemuda berdiri. Mereka saling berhadapan dengan niat membunuh yang memenuhi mata mereka. Klan Dongmen, salah satu dari 3 klan suci utama di Sangjing. Tetap, salah satu dari 4 sekte utama dalam diabolisme. Petik 2. 2 dari pasukan terlibat dalam perkelahian. Tidak heran jika mereka tidak peduli dengan hal lain. Mobil sport diparkir di kedua sisi. Rupanya, murid-murid sisa menyergap klan Dongmen. Itu adalah, Wang Xian menatap para murid sisa. Ke-10 dari mereka memiliki penampilan yang menyeramkan. Ada campuran tua dan muda, dan beberapa dari mereka adalah wanita. Wanita-wanita itu terlihat sangat glamor dan memikat. Dilihat lebih dekat, murid-murid Remains ini sangat aneh. Mereka sepertinya memakai topeng yang terbuat dari kulit manusia. The Painted Skin. 1. Wang Xian memikirkan sebuah frase. Ada perkenalan dengan Remains di forum Underworld. Mereka menggunakan tulang almarhum ahli untuk menyempurnakannya menjadi tulang boneka lengkap sebelum membungkusnya dengan kulit manusia. Dengan menggunakan teknik unik ini, seseorang dapat dihidupkan kembali. Seolah-olah mereka membuat senjata spiritual. Boneka tulang dengan spiritualitas memiliki kekuatan tempur yang mendominasi.
Murid sisa ini jelas tidak memiliki kekuatan untuk membuat boneka tulang. Tapi mereka bisa menempelkan kulit yang dicat pada diri mereka sendiri. Setelah memplester kulit yang dicat, mereka akan mendapatkan pertahanan yang kuat. Betapa mesumnya ini. Mereka benar-benar bisa bertarung dengan ninja dari Jepang. Petik 2. Ajaya telah melihat melalui warna aslinya dan berkomentar dengan jijik. Yah, semuanya dari negara kecil itu berasal dari kita. Sayang sekali mereka mempelajari semua hal buruk daripada yang baik. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang ingin melenyapkan diabolisme. Hanya kulit yang dicat ini saja yang membutuhkan penggunaan kulit dari seseorang yang baru saja meninggal. Cara seperti itu benar-benar sakit dan kejam. Sejumlah dari mereka berhadapan satu sama lain dengan 10 sisa dengan tulang di tangan mereka, dan orang-orang dari klan Dongmen memegang pedang pendek mereka. Ayo pergi. Wang Xian melihat-lihat dan berkata pada Ajaya, mengambil jalan memutar dari samping. Baik itu klan suci atau diabolisme, semuanya baik-baik saja selama mereka tidak memprovokasi saya. Baik, Ajaya menatap mereka dengan penasaran sebelum memegang lengan Wang Xian, membuat jalan memutar. Tunggu. Kulit yang sangat lembut. Petik 2. Saat itu, salah satu murid sisa melihat Wang Xian dan Ajaya. Dia mengintip dan mengukur Ajaya. Seorang gadis, yang sangat memikat dan cantik, mengeluarkan getaran darah samar di wajah dan bibir merahnya. Hong Niang, ayo kita habisi orang-orang ini dari klan Dongmen sebelum kita melakukan hal-hal lain. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput berkata dengan cemberut. Meskipun dia terlihat seperti orang tua, suaranya terdengar seperti orang muda. Aku akan serahkan pada kalian yang 9. Kulit yang sangat lembut, saya harus mengumpulkan. Petik 2. Hong Niang menjilat jari-jarinya dan terkekeh. Haha, tidak diragukan lagi ini adalah diabolisme. Kalian semua berhak mati. Petik 2. Salah satu pemuda dari klan Dongmen tertawa terbahak-bahak saat dia menyapu pandangan percaya diri ke 9 orang di sampingnya. Membunuh mereka semua. Pemuda dari klan Dongmen di tengah berseru dengan dingin dan bergegas keluar. Hong Niang mengabaikan semuanya dan menyedot jarinya saat dia berjalan menuju Wang Xian dan Ajaya. Dengan kekaguman di matanya, dia mengukur Ajaya, menyimpulkannya dengan mata yang dipenuhi dengan keterkejutan dan penghargaan. Seorang bayi asing. Saya masih kekurangan bayi asing dalam koleksi saya. Sepertinya hari ini adalah hariku. Saya sudah mengambil keputusan. Saat aku maju ke Inbon Realm, aku akan menjadikanmu boneka tulang pertamaku. Petik 2. Bab 498, kalian semua mengadili kematian. Apa yang sedang dia bicarakan? Ajaya mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Xian setelah melihat wanita genit itu mengamatinya dari atas ke bawah. Dia bilang dia akan mengulitimu, melestarikanmu dan menggunakan tulangmu untuk membuat boneka tulang pertamanya. Wang Xian tersenyum dan menerjemahkan untuk Ajaya. Ajaya telah mewarisi warisan Dewa Api dan mencapai alam buding. Namun, bocah nakal yang bahkan belum mencapai alam bawaan sedang berbicara tentang membunuhnya, melepaskan kulitnya dan membangun boneka tulang dengan tulangnya. Itu benar-benar mendekati kematiannya sendiri. Apa? Ajaya mengangkat alisnya dan menatap wanita genit di hadapannya dengan kaget. Saat ini, jeritan putus asa terdengar dari belakang Wang Xian dan Ajaya. Haha, dari Remains. Saat kalian memasuki Sangjing, kami melanjutkan perjalanan kalian. Menyergap kami. Seberapa bodoh dan bodohnya kalian. Petik 2. Hari ini, kalian ke-10 tidak bisa kabur. Sejak lahir, Anda adalah ahli bawaan. Klan Dongmen yang licik. Petik 2. Haha, tidak ada yang licik dalam menangani sampah seperti kalian. Petik 2. Aura ahli bawaan terselubung dan tangisan celaka dari murid dari sisa bergema. Pemuda itu membunuh tanpa ragu dengan pedang merah di tangannya. Dengan kekuatan tingkat bawaan, mudah baginya untuk berurusan dengan kelompok murid dari sisa ini yang belum mencapai alam bawaan. Apa? Hong Niang, yang selama ini mengamati Ajaya, heran melihat 5 temannya terbunuh ketika dia berbalik. Rasa takut merayapinya. Klan Dongmen yang hina. Kalian hina seperti Lao Zumu. Petik 2. Ekspresi Hong Niang sangat mengerikan pada saat ini. Saat dia melambaikan tangannya, kabut merah darah menyelimuti ke depan. Pada saat yang sama, dia melarikan diri dengan cepat. Berpikir untuk melarikan diri di bawah mataku.
Pria muda dengan pedang merah memandangnya dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya sedikit, terbang ke udara dan menerjang dengan pedangnya ke arah Hong Niang. Cek kamu, klan Dongmen. Kalian semua akan segera dimusnahkan oleh kami. Petik 2. Merasakan niat membunuh yang menakutkan dari belakangnya, Hong Niang merasa getir. Mati, makhluk celaka seperti kalian yang memakai kulit manusia kami. Petik 2. Pemuda itu menerjang ke depan dengan pedangnya ke arah belakang Hong Niang. Hong Niang menangis dengan sedih dan jatuh ke tanah. Namun, sosok telanjang melarikan diri dengan kecepatan yang bahkan lebih luar biasa tiba-tiba. Seekor jangkrik membuang kulitnya. Dia telah membuang kulit manusianya. Petik 2. Pemuda itu terkejut. Dengan nada dingin dan kasar, dia melanjutkan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Memegang pedang di tangannya, dia mengayunkannya dengan cepat. Pedang merah darah mengeluarkan jejak darah di udara. Jeritan celaka bergema. Bibir pemuda itu melengkung menjadi senyuman dan menunjukkan ekspresi puas. Dia berbalik dan memperhatikan bahwa semua 9 mayat murid sisa lainnya sekarang di tanah. Saudara Liang, kamu terlalu luar biasa. Bagaimana Anda bisa menebak bahwa murid-murid yang tersisa akan menyergap kita? Haha, mereka tidak akan pernah mengharapkan kita untuk meramalkan tindakan mereka. Petik 2. Seorang pemuda memandangi mayat-mayat di tanah dan mulai menyanjung pemuda itu dengan pedang. Haha, mereka benar-benar mencari kematian mereka sendiri untuk memasuki wilayah kita dan melawan kita. Petik 2. Dongmen Liang mengangkat kepalanya dan tersenyum. Saat dia melambaikan tangannya, pedang merah darah yang dia lemparkan sebelumnya kembali ke cengkeramannya. Saudara Liang, kamu telah tumbuh lebih kuat sekali lagi. Itu adalah teknik pelarian terhebat dari The Remains. Namun dia tidak bisa melarikan diri dari Brother Liang. Petik 2. Sekelompok pria muda berkumpul dan menyanjungnya. Dongmen Liang menyimpan pedangnya di belakang punggungnya dan tersenyum lembut. Dari dia, seseorang bisa merasakan aura superioritas. Dia melihat ke arah tempat Wang Xian dan Ajaya berada dan matanya bersinar karena kegembiraan. Ketika Hong Niang dari Remains mendekati mereka, Dongmen Liang telah memperhatikan Ajaya. Tinggi dan sosok yang menarik bersama dengan kecantikannya yang menakjubkan. Dengan mahkota di kepalanya, dia menyerupai seorang dewi yang mulia. Apalagi dia orang asing. Meski Dongmen Liang telah melihat banyak keindahan yang mempesona, namun hatinya masih terbakar ketika melihat Ajaya. Kecantikan asing seperti dia termasuk yang terbaik dari yang terbaik di dunia. Dia mengangkat kepalanya, tersenyum tipis dan berjalan langsung menuju Ajaya. Hei, cantik. Aku Dongmen Liang. Saya harap Anda tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Dongmen Liang berkata kepada Ajaya dengan wajah tersenyum. Dia memandang Wang Xian, bingung, karena dia tidak bisa mengerti. Dongmen Liang juga tercengang. Melihat wajahnya yang bingung, Dongmen Liang mengulanginya lagi dalam bahasa Inggris. Ajaya mengerti tetapi hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Ayo pergi. Ajaya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hah! Dongmen Liang tercengang dan wajahnya dengan cepat memerah karena malu. Sekelompok pemuda di sekitarnya bertukar pandang dan segera berteriak kepada Wang Xian, kami menyelamatkan kalian. Bukankah kalian berdua akan membayar kami sebelum pergi? Petik 2. Oh! Wang Xian berhenti di jalurnya dan memandang mereka dengan cemoohan. Bagaimana kami akan membalas budi Anda? Sejak zaman kuno, wanita cantik akan membalas para pahlawan yang menyelamatkan mereka dengan tubuh mereka. Kalau begitu, biarkan wanita cantik bersamamu menikahi saudara Liang kita. Haha, seorang pria muda berteriak keras. Orang lain di sekitarnya menganggukkan kepala setuju. Kata-kata mereka sombong dan tindakan mereka kurang ajar. Mereka terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Dongmen Liang mengangkat alis dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia mengamati Ajaya dari atas ke bawah dan mengungkapkan seringai keji. Dia membuatku terlihat kotor. Ajaya menoleh ke Wang Xian dan berkata. Kata-kata mereka juga kotor dan kasar. Kekejaman bersinar di mata Wang Xian saat dia berbicara dengan Ajaya. Berat, apa yang kamu katakan di sana? Bicaralah sesuatu yang bisa kita mengerti. Dan sekarang, tinggalkan gadis asing itu bersamamu. Melihat kesombongan mereka, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Saat dia melambaikan tangannya, aliran api melesat ke arah mereka. Hah!
Pemuda itu terkejut melihat Wang Xian menyerangnya dengan api saat dia masih berbicara. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, api telah menimpanya. Tanpa tangisan, pemuda itu berubah menjadi debu. Bola api itu terus menyerang kelompok pemuda yang tersisa di sekitarnya. Apa? Ketakutan melintas di mata Dongmen Liang yang sombong yang berdiri di samping Wang Xian. Kamu, kenapa kalian semua sangat ingin mati? Wang Xian memandang Dongmen Liang dengan jijik. Dia melambaikan tangannya lagi dan api terbang ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Pria muda itu ketakutan. Dia melepaskan auranya dan meledakkannya ke arah api. Bam! Namun, apinya tidak terpengaruh sama sekali dan menimpanya. Ledakan. Ark. Mata Dongmen Liang membelalak dan dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Saya dari klan Dongmen. Beraninya kau membunuhku. Ark. Petik 2. Ayo pergi. Wang Xian membuang muka dengan jijik. Terlepas dari apakah itu sisa atau klan suci Dongmen, atau terlepas dari apakah itu setan atau sekte ortodoks, hanya akan ada satu hasil jika mereka menyinggung perasaannya. Kematian. Bab 499, halaman belakang kebakaran dan pemurnian peralatan. Jangan ambil lenganku dan berhenti memintaku menikah denganmu. Saya harap Anda dapat menuliskan isi buku rahasia Dewa Api dalam beberapa hari ke depan. Wang Xian berjalan bersama Ajaya pada malam hari di Jalan Sangjing. Dia mengingatkannya lagi ketika mereka akan memasuki wilayah klan Sui. Ajaya menatapnya dengan dingin. Apakah ini peringatan bagi saya? Petik 2. Melihat bagaimana dia bertindak, Wang Xian tidak berdaya. Saya tidak ingin pacar saya salah paham. Itu urusanmu. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menjadi merah. Hei, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti ini? Rasanya seperti aku mengganggumu, Wang Xian buru-buru memberitahunya saat melihat penampilannya. Apakah kamu mencoba untuk menyangkalnya? Aku mengikutimu ke sini dan memberimu semua harta karun. Anda bisa mengusir saya kapan saja sekarang. Jika saya menulis isi buku rahasia Dewa Api, maukah Anda meminta saya untuk enyahlah? Petik 2. Ajaya menatapnya dengan air mata mengalir di matanya saat dia menatapnya dengan dingin. Tidak, lupakan. Lakukan apapun yang kamu mau, aku tidak akan mengusirmu. Petik 2. Wang Xian menjadi berhati lembut saat melihat penampilannya. Seorang Dewi Buding Realem tak tertandingi yang telah memperoleh warisan Dewa Api telah mengikutinya sampai ke negeri asing. Jika dia terus mengganggunya, Wang Xian benar-benar bukan laki-laki. Itu lebih baik. Saya tidak ingin Anda memikirkan bisnis saya. Kamu juga tidak bisa mengusirku. Petik 2. Ajaya sedikit mengangkat dagunya dan berjalan pergi. Kamu harus berbalik di sini. Anda bahkan tidak tahu jalan Anda, mengapa Anda memimpin. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti wanita. Raja Naga. Saat melihat kedatangan Wang Xian, orang-orang dari klan Sui menyambutnya dengan hormat. Aku akan pergi sendiri. Wang Xian melambai pada murid-murid klan Sui dalam perjalanan dan menuju gunung suci klan Sui. Ajaya, berdiri di belakang saat dia mendapatkan kembali suasana hatinya, melihat sekeliling si Heiyuan dengan rasa ingin tahu. Haha, Wang Xian ada di sini. Suara Sui Huang terdengar bahkan sebelum Wang Xian masuk. Sepertinya lukamu hampir pulih. Wang Xian masuk dengan senyum lebar. Xiao Xian. Guan Suking berlari dengan wajah berseri-seri saat dia menarik lengannya. Namun, senyumannya menghilang ketika dia melihat gadis itu mengikuti di belakangnya. Dia mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Tidak, memanggilnya seorang gadis tidak pantas. Dia lebih terlihat seperti seorang dewi. Guan Suking pernah melihat bayi asing sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat bayi seperti Ajaya, yang sangat cantik. Sosok yang tinggi dan sempurna, memakai mahkota, dan pentungan di tangannya. Dia memiliki sikap khusus. Guan Suking hanya mengamati sikap serupa pada Sun Lingxiu sebelumnya. Tidak seperti Sun Lingxiu yang murni bercahaya, Ajaya lebih seperti api kebanggaan yang tidak bisa tidak dilihat orang lagi. Siapa dia? Guan Suking waspada saat dia bertanya pada Wang Xian dengan lembut. Matanya terpaku padanya. Seorang teman dari Dubai. Namanya Ajaya. Petik 2. Bibir Wang Xian bergetar saat dia menjawab dengan sungguh-sungguh kepada Guan Suking. Teman. Teman apa? Hanya teman biasa. Jangan membayangkan banyak hal, Suking. Apakah kamu tidak percaya padaku? Petik 2.
Wang Xian memaksakan senyum di wajahnya. Ajaya, yang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tersenyum pada Guan Suking. Halo, Guan Suking mengangguk ke Ajaya dengan ragu. Sui Huang keluar dan bertanya pada Wang Xian dengan wajah berseri-seri, Wang Xian, apakah kamu menuai sesuatu kali ini? Tidak buruk, Anda tidak perlu mengkhawatirkan seni kultivasi. Wang Xian terkekeh. Dengan Guan Suking di pelukannya, mereka berjalan mendekat. Melihat lengannya sudah tumbuh, dia berkata, aku tidak berharap kamu pulih cukup cepat. Aku menghabiskan banyak harta karun. Sui Huang duduk di satu sisi dan menunjuk ke Wang Xian. Wang Xian mengatakan sesuatu kepada Ajaya, dan dia duduk di satu sisi. Melihat pentungan di tangan Ajaya, Sui Huang sedikit mengernyit. Sui Huang, bagaimana situasinya sekarang di dunia bawah? Tanya Wang Xian kepada Sui Huang sambil menyeruput tehnya. Sui Huang mengalihkan perhatiannya saat dia sedikit merenung. Sambil menghela nafas, dia berkata, ini sangat rumit. Setiap orang sendirian sekarang. Petik 2. Wang Xian sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah diabolisme sangat kuat? Ya memang. Sui Huang mengangguk. Diabolisme, yang tidak menonjolkan diri selama 50 tahun, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Kaisar Qi dari diabolisme akan menantang Niu Shuang, pemimpin sekte dari sekte suci Donghua. Petik 2. Diabolisme dengan panik membalas musuh 50 tahun yang lalu. 5 kekuatan kelas 1 dan 1 sekte suci jatuh. Para ahli yang tak tertandingi dari Remains bahkan memperingatkan saya untuk tidak mengambil bagian dalam dendam antara klan Dongmen dan mereka kemarin. Jika tidak, mereka akan menumpahkan darah ke klan Sui. Mereka sombong seperti mereka 50 tahun yang lalu. Sekte suci Donghua akan bergandengan tangan dengan beberapa sekte suci beberapa hari ke depan untuk menekan, memusnahkan mereka, atau berdamai dengan diabolisme. Petik 2. Tentu saja, itu akan tergantung pada perang antara Kaisar Qi dan Niu Shuang. Petik 2. Wang Xian mengangguk perlahan. Berapa banyak sekte suci yang terlibat sekarang? 6 sekte suci dan 1 klan suci. 80% kekuatan di dunia bawah terlibat, dan ini tidak memperhitungkan sekte Sengling yang dimusnahkan, kata Sui Huang dengan wajah cemberut. 7 pasukan kelas Sein. Sekarang, kami hanya memiliki 8 sekte suci dan 4 klan suci di dunia bawah. Namun, kami memiliki 7 kekuatan yang terlibat di dalamnya. Wang Xian menunjukkan ekspresi serius. Sui Huang, apakah Anda berniat untuk tidak ikut campur? Sekarang, aku tidak berhak memutuskan. Tapi jika klan Sui, klan Xiao, dan sekte naga dapat bergandengan tangan, mungkin patut dicoba. Sui Huang berkata perlahan. Tidak, saya tidak akan terlibat. Mereka bisa membunuh siapapun yang mereka suka. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte naga. Petik 2. Wang Xian terkekeh. Kamu hanya memiliki 50 murid di sekte naga. Sangat mudah bagimu untuk tidak ikut campur, tapi bukan klan Sui. Petik 2. Sui Huang menghela nafas saat dia menunjukkan wajah khawatir. Ada 2 barisan saat ini, sekte diabolisme dan ortodoks. Bergabung dengan diabolisme tidak mungkin dilakukan. Tetapi dia juga tidak ingin bergabung dengan sekte ortodoks. Untuk memusnahkan diabolisme 50 tahun yang lalu, tidak ada lebih dari 100 ahli bawaan yang tersisa di seluruh dunia bawah. Jika semuanya berubah menjadi sama seperti sebelumnya, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Aku ingin tahu apa yang diabolisme pikirkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Bagaimana menurut Anda? Mereka memberi makan diri mereka sendiri melalui perkelahian dengan darah segar, mayat, dan haus darah. Semua hal ini memberdayakan yang kuat. Mereka hanyalah sekelompok iblis yang tidak memiliki hati nurani dan tidak takut mati. Sui Huang berkata dengan wajah cemberut. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini, mereka juga tidak ingin diabolisme menang. Jika mereka menang, itu akan menjadi kegelapan bagi mereka semua di masa depan. Ini adalah pilihan yang sulit dan juga pilihan yang tidak berdaya. Datang dan cari aku jika kamu dalam masalah. Setelah melihat ekspresi bermasalah Sui Huang, Wang Xian berbicara kepadanya dengan senyum lebar. Terlepas dari apakah itu dewa atau iblis, mereka hanya akan menjadi mayat jika mereka bermusuhan dengannya. Bab 500, Pemurnian Peralatan dan Halaman Belakang Terbakar. Berjalan keluar dari kamar Sui Huang, Wang Xian mengirim Ajaya ke ruangan lain segera sebelum membawa Guan Suking ke ruangan lain. Dengan waktu di pihaknya,
Guan Suking mulai memeriksa Wang Xian dan Ajaya. Wang Xian sudah lama memikirkan penjelasannya. Dia menggambarkan Ajaya sebagai pasien yang membutuhkan perawatan selama beberapa hari. Selain itu, dia memberitahu Guan Suking bahwa Ajaya adalah putri Dubai dan putri Dubai tidak akan menikah dengan pria dari negara asing. Guan Suking menerima penjelasannya dengan keraguan. Cih, di kamar yang tak jauh dari sana, Ajaya menghadap ke kamar Wang Xian dan mendengus. Dia menindas saya karena saya tidak mengerti bahasa Mandarin. Belajar bahasa adalah tugas yang mudah bagiku. Petik 2. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia memutar nomor dan segera membuka konferensi video. Beberapa profesor Mandarin profesional muncul di depan layar dan mulai mengajar bahasa Mandarinnya. Yang mengejutkan para profesor ini, Ajaya dengan cepat menguasai satu demi satu kalimat. Pagi. Keesokan paginya, Ajaya berada di depan pintu kamarnya ketika Wang Xian keluar dari kamarnya. Dia memakai earphone. Saat dia melihat Wang Xian, dia menyapa, "Pagi." Hah, Wang Xian tercengang. "Selamat pagi. Bagaimana kau?" "Xiao Xian, koperku." Pada saat ini, suara Guan Suking mengganggu kata-katanya. Wang Xian memandang Ajaya dengan bingung. Dia telah mengalihkan perhatiannya ke teleponnya sementara dia membantu membawa koper Guan Suking. "Saatnya pergi. Kami akan langsung kembali ke River Town," teriak Wang Xian pada Ajaya yang sedang melihat layar ponselnya dan memakai earphone. Ajaya mengangguk dan mengikuti di belakang mereka. Guan Suking penasaran mengapa Ajaya terus-menerus melihat ponselnya. Namun, dia tidak bertanya padanya. Dia masih sangat mempercayai Xiao Xian. Apalagi, Xiao Xian telah menjelaskan banyak hal padanya kemarin. Wang Xian senang melihat Ajaya bertindak seperti ini. Mereka naik pesawat dan berangkat ke River Town. Di pesawat, Ajaya masih melihat ponselnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Raja Naga. Ketika mereka tiba di River Town, Mo Yuan mengemudikan mobil dan menyapanya dengan hormat. Sejak Sekte Naga didirikan, mereka tidak menyebut Wang Xian sebagai Tuan Muda. Sebaliknya, mereka langsung memanggilnya Raja Naga. Hah, apakah semuanya sudah tiba? Wang Xian bertanya pada Mo Yuan. Mereka telah tiba dan semua harta karun telah dipindahkan ke Pulau Terapung. Baik, Wang Xian mengangguk. Xiao Xian, hari ini Sabtu. King Yue dan yang lainnya menunggumu di villa. Guan Suking berkata pada Wang Xian. Meskipun kami hanya berpisah selama beberapa hari, rasanya seperti 3 tahun. Wang Xian tersenyum malu-malu. Lihat betapa bahagianya kamu. Guan Suking memutar matanya ke arahnya. Segera mobil meninggalkan bandara dan melaju dengan cepat menuju villa. Kita akan keluar dari sini. Melihat Lan King Yue, Sun Lingxiu dan Xiao Yu menunggu di depan pintu, Wang Xian mengatakan ini pada Ajaya. Ajaya menganggukkan kepalanya. Dia melepas earpiece dan menyimpan teleponnya. Dari dirinya, rasa percaya diri yang kuat langsung terlihat. Xiao Xian, saudara, Lan King Yue, Xiao Yu dan yang lainnya langsung berteriak. Wang Xian tersenyum saat melihat mereka dan membuka tangannya. Ini adalah. Lan King Yue melihat Ajaya, yang mengikuti di belakang Wang Xian, seketika. Dia mengerutkan kening dan bertanya tentang dia dengan rasa ingin tahu. Wanita manapun akan merasakan bahaya yang kuat dari Ajaya. Dia dari Dubai. Saya Herta Mohakaben Cesit Al-Ajaya. Kalian bisa memanggil saya Ajaya. Aku akan menjadi calon istri Wang Xian. Anda menelepon saudara Xiao Xian. 1, 2, 3, 4, 4 sudah pas. Di Dubai, seorang pria dapat memiliki paling banyak 4 istri. Petik 2. Guan Suking tersenyum dan bersiap untuk memperkenalkannya sebagai putri Dubai dan sebagai pasien Wang Xian. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Ajaya bergema. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin yang sempurna. Saat Ajaya berbicara, dia melangkah maju dan memegangi lengan Wang Xian. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, bagaimana bahasa Mandarin saya, Xiao Xian? Bukankah aku luar biasa? Saya telah menghabiskan 1 malam menguasai bahasa Mandarin. Apakah kamu terkejut? Apa kamu senang? Apakah kamu terkejut? Apa kamu senang? Ketika Wang Xian mendengar Ajaya berbicara bahasa Mandarin, wajahnya menegang. Melihat Ajaya yang memeluk Ajaya sambil tersenyum, tubuhnya menggigil. Wajah Guan Suking langsung menegang dan tenggelam. Senyum Lan King Yue juga menghilang. 2 tatapan marah jatuh pada Wang Xian.
Wang Xian bisa merasakan niat membunuh yang kuat dan melihat Guan Suking dan Lan Qingyue mengepalkan tangan mereka dengan erat. Petik 2 tanda seru. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa dia adalah pasienmu? Petik 2. Guan Suking memelototi Wang Xian dan matanya sedikit merah. Masalah ini tidak seperti dirimu. Kamu masih mencoba berbohong padaku. Guan Suking menatapnya dengan tajam sebelum menyerbu ke villa dengan marah. Lan Qingyue juga berubah sedingin es saat dia mengikuti Guan Suking ke villa. Xiao Yu terkejut atas apa yang telah terjadi. Sun Lingxiu juga terkejut. Dia memandang Ajaya, tersenyum padanya, dan ragu-ragu sejenak sebelum kembali ke kamarnya. Saudaraku, kamu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Semuanya terbakar sekarang. Petik 2. Xiao Yu menatapnya sebelum berlari ke villa. Hais. Wang Xian menghela nafas panjang. Saya dapat menerima Anda memiliki 4 istri. Itu tidak akan berhasil jika Anda memiliki lebih banyak. Petik 2. Saat itu, Ajaya yang berada di samping Wang Xian tiba-tiba berkomentar. Wang Xian merasa kepalanya hampir meledak. Hei, Nona, bisakah kamu memberitahuku tentang seni pemurnian peralatan di buku rahasia Dewa Api dulu? Rindu. Xiao Xian, menurutmu apakah aku harus mendapatkan nama China di masa depan? Petik 2. Ajaya bingung, memiringkan kepalanya dan berkata, oh benar. Gadis-gadis itu tampak sedikit marah beberapa waktu lalu. Aku akan menghibur mereka sebentar. Saya yakin mereka akan menerima saya. Petik 2. Wang Xian melihat ke langit. Ekspresinya berubah drastis saat dia berjalan menuju villa. Saya tidak menyangka dia akan memiliki simpanan di luar. Dia terbesar. Jika dia adalah saudara perempuan Lingxiu, saya masih bisa menerimanya. Tapi dia membawa seorang gadis asing kembali dan berbohong padaku, mengatakan bahwa dia adalah pasiennya. Saat dia memasuki rumah, dia mendengar Guan Suking menangis. Tubuh Wang Xian menegang, dan dia berbalik untuk menatap Ajaya sebelum masuk. Ketika Xiao Yu melihatnya masuk, dia segera menunjuk ke Wang Xian dan memintanya untuk tidak mendekat. Wang Xian menggosok hidungnya dan pergi ke Ajaya. Ceritakan tentang seni pemurnian peralatan. Tentu, aku telah menyiapkannya untukmu. Petik 2. Ajaya mengeluarkan beberapa lembar kertas dan menyerahkannya padanya. Oh, benar. Saya yakin Anda telah melihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tolong jangan beri saya masalah lagi. Wang Xian memandang Ajaya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Serahkan ini padaku. Jika mereka bisa menerima saya akan tetap di sisi Anda. Jika mereka tidak bisa, saya akan pergi. Akankah ini berhasil? Petik 2. Ajaya tiba-tiba menatapnya dengan serius. Baik. Bab 501, Aliansi Sekte Ortodoks. Mendesah. Wang Xian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil melihat villa sebelum dia menuju keluar. Seorang pria memiliki rumah yang tidak dapat dia kembalikan. Betapa menyedihkan. Tapi dia yang membuatnya sendiri. Seseorang harus menanggung konsekuensi tertentu dari memiliki haremnya. Wang Xian berjalan ke laut. Dengan gerakan yang cepat, dia melayang ke Pulau Terapung. Sudah beberapa lama, dan pembangunan pulau itu hampir selesai. Gedung-gedung sudah berdiri dan beroperasi. Gudang harta karun, ruang penyulingan eliksir, dan sekarang akan ada tambahan baru, ruang penyulingan. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya ketika dia datang ke gudang harta karun dan melihat banyak harta. Ada lebih dari 300 senjata spiritual bawaan, tetapi semuanya, bagaimanapun, senjata spiritual yang dikaitkan dengan api, yang tidak praktis bagi Dragonian. Selain segudang senjata, sisanya adalah material yang dikaitkan dengan api. Menggunakan bahan yang dikaitkan dengan api untuk membuat senjata tidak akan selalu menyempurnakan senjata yang dikaitkan dengan api saja. Namun, itu akan membutuhkan material dari atribut lain untuk menetralkannya. Wang Xian tidak yakin dengan detailnya. Wang Xian mengeluarkan seni pandai besi dari buku rahasia Dewa Api yang telah diberikan Ajaya kepadanya. Dari senjata spiritual level 13 di tangan Ajaya dan lebih dari 300 senjata spiritual bawaan, orang dapat mengatakan bahwa keahlian Dewa Api Hephaestus adalah peralatan pemurnian. Keterampilannya dalam smithing benar-benar terbaik. Seni pandai besi adalah keterampilan yang telah lama hilang di dunia bawah. Dengan demikian, semua senjata spiritual bawaan sangat berharga, sedemikian rupa sehingga bahkan Sekte Suci akan memperlakukannya sebagai barang berharga.
Jika Wang Xian bisa membuat senjata spiritual bawaan yang berbeda, dia bisa mempersenjatai Dragonian dengan gigi. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan level Istana Naga. Sempurnakan senjata menggunakan bahan kelas rendah untuk membuat item tingkat tinggi. Wang Xian membaca baris pertama dari catatan itu dan melanjutkan. Raja Naga. Saat ini, suara Mo Yuan terdengar dari luar. Dia sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Sekte Suci Donghua mengirim seseorang ke sini untuk mengundang Sekte Naga untuk bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks. Mereka mendesakmu untuk hadir karena semua Sekte Suci, Klan Suci, dan pasukan kelas 1 dari dunia bawah akan hadir. Kata Mo Yuan. Aliansi Sekte Ortodoks. Kapan itu? Wang Xian sedikit mengernyitkan alisnya. Besok pada siang hari di Donghua Ritual Grounds. Mo Yuan menjawab. Panggil beberapa Dragonian untuk pergi bersamaku. Setelah beberapa pertimbangan, Wang Xian menginstruksikan Mo Yuan. Ya, Raja Naga. Aliansi Sekte Ortodoks setara dengan dunia bawah yang bergandengan tangan. Sepertinya perang antara kebaikan dan kejahatan tidak bisa dihindari. Wang Xian sedikit mengernyit karena akan ada banyak ahli tak tertandingi yang berpartisipasi dalam perang. Karena ahli bawaan adalah kekuatan utama dalam perang ini, kematian mereka sangat masuk akal. Itu termasuk para ahli yang tak tertandingi. Bagi mereka yang belum menjadi inbounds, mereka akan terus hidup sendiri. Mari kita periksa. Wang Xian berdiri dan berjalan keluar. Raja Naga. Segera, Mo Yuan membawa 20 Dragonian ke Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Di mana tempat ritual Donghua? Tanya Wang Xian pada Mo Yuan. Mereka terletak di Gunung Utara, yang merupakan tempat paling sentral di negara ini. Kita butuh 8 jam untuk sampai di sana. Petik 2. Bersiaplah, dan kita akan segera berangkat, kata Wang Xian kepada Mo Yuan. Dengan gerakan cepat, dia terbang ke villa. Ketika dia mencapai pintu masuk villa, dia masuk. Saudara. Melihat Wang Xian masuk, Xiao Yu segera berjalan ke arahnya. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Wang Xian dengan suara rendah. Apa lagi? Xiao Yu memutar matanya ke arahnya. Dulu, aku masih terpikir untuk mencari pacar sepertimu. Tapi sekarang, kamu sebaiknya membunuhku untuk punya pacar sepertimu. Petik 2. Aku akan keluar nanti. Sekte Suci Donghua mengatur aliansi Sekte Ortodoks, jadi saya akan pergi nanti. Wang Xian bertanya pada Xiao Yu, apakah kamu pergi juga? Ya, guru baru saja memanggil saya untuk pergi. Saya mendengar bahwa Sekte Suci Donghua tidak hanya yang memimpin, tetapi juga ada 6 kekuatan lain yang muncul. Tidak ada yang berani menolak. Petik 2. Jangan pergi. Tinggal dewa di rumah dan awasi mereka untukku. Wang Xian mengintip ke kamar dan berkata pada Xiao Yu. Xiao Yu memutar matanya. Kalau begitu aku akan memberitahu tuanku. Wang Xian mengangguk, membelai rambut Xiao Yu, dan terkikik. Xiao Yu memberinya tatapan kotor. Kedua saudara ipar itu marah. Lebih baik kau keluar dan tetap jelas untuk saat ini. Petik 2. Baik, Wang Xian tersenyum dan mengangguk saat dia menuju keluar. Sekte Suci Donghua adalah sekte suci terkuat di dunia bawah, dan diakui sebagai kekuatan paling kuat. Niu Shuang, pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua, adalah ahli tertinggi di dunia bawah. Sekte Suci Donghua adalah orang yang memimpin dalam membangun aliansi Sekte Ortodoks melawan diabolisme 50 tahun yang lalu. Hari ini, aliansi Sekte Ortodoks kembali terbentuk. Ketika Wang Xian memimpin 20 Dragonian di dekat tempat ritual Donghua, saat itu malam hari. Tempat ritual Donghua terletak di wilayah paling tengah di Cina, yang bersebelahan dengan sebuah kabupaten kecil. Apakah kalian semua dari Sekte Naga? Tepat ketika mereka memasuki kota kecil, beberapa pemuda berpakaian kuning berjalan mendekat dan menangkupkan tangan mereka saat mereka bertanya. Iya, Mo Yuan, berdiri di samping, mengangguk ke murid dari Sekte Suci Donghua. Ikuti kami ke gunung. Kami telah menyiapkan akomodasi Anda. Petik 2. Pria muda itu memberi isyarat kepada mereka dengan sinar. Tentu, Wang Xian mengangguk dan pergi ke gunung Sekte Suci Donghua. Beberapa pemuda menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka ragu-ragu sebelum berkata, saya kira Anda adalah Raja Naga. Wang Xian mengangguk dengan acuh tak acuh. Melihat reaksinya yang suam-suam kuku, para pemuda ini mengangkat alis mereka dan tetap diam. Woho! Saat itu,
8 orang melayang di udara dan memasuki barisan pegunungan di depan. Mari kita mendekat. Wang Xian menatap jalan di depan, yang jaraknya beberapa kilometer sebelum mereka bisa mencapai tujuan. Mengingat kecepatan para pemuda ini, mereka perlu berjalan setidaknya 10 menit lagi. Raja Naga, hanya ahli bawaan dari sekte kita yang bisa melayang di udara. Terbang dilarang untuk anggota sekte lainnya. Seorang pria muda menjelaskan kepada Wang Xian dengan senyum lebar. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, sekte suci Donghua tidak menghormati tamu mereka. Para pemuda itu terkekeh mendengar komentarnya. Mereka memiliki sedikit kebanggaan muncul di wajah mereka. Donghua berkuasa tertinggi di dunia bawah. Ini adalah aturan kami, dan rasa hormat yang ditunjukkan kepada sekte suci Donghua dari para tamu. Petik 2. Menghormati. Sedikit penghinaan melintas di mata Wang Xian saat dia tidak mengucapkan kata-kata apapun. Melihat Wang Xian tetap bungkam, para pemuda itu memperdalam senyuman mereka dan mengangkat dagu mereka sambil membawa mereka ke pegunungan sekte suci Donghua. Pegunungan yang menjulang tinggi dengan burung bangau terbang dan tangisan kera kuno. Bangunan megah berdiri di antara pegunungan sementara air jatuh dari gunung di tengahnya seperti negeri ajaib. Bab 502, Lord of Sea Serpent Island. Semuanya, silahkan lewat sini. Beberapa pria muda menunjuk ke Wang Xian dan kelompok itu dan menunjuk ke puncak gunung saat mereka berbicara. Ini salah satu gunung yang kami gunakan untuk menyambut tamu. Semua orang di Sekte Naga bisa tinggal di dalamnya sepanjang malam. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya sedikit saat dia masuk. Sekelompok pria muda tidak mengikuti. Mereka tersenyum dan melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi. Luar biasa. Remaja berusia 20 tahun itu adalah eksistensi dan realem dan menciptakan sekte suci sendirian. Seorang pria muda berkomentar dengan iri. Cih, dia benar-benar beruntung. Pemuda lain di samping berkomentar dengan cemburu. Ayo pergi. Besok, aliansi antara sekte ortodoks akan terbentuk. Dalam waktu dekat, kita harus melibatkan diabolisme dalam pertempuran. Pada saat itu, harap berhati-hati, semuanya. Petik 2. Di bawah kepemimpinan sekte suci Donghua, diabolisme pasti akan dengan mudah dimusnahkan. Sekelompok pemuda berdiskusi dengan antusias saat mereka berjalan pergi. Wang Xian tiba di gedung tertinggi di puncak tamu. Dia melihat ke halaman dari pintu sebelum menuju ke kamarnya. Sekte suci Donghua benar-benar sesuatu. Mereka memiliki lebih dari selusin puncak tamu hanya untuk menyambut tamu mereka. Sebuah sekte gunung raksasa didirikan di atas ratusan gunung di daerah ini. Betapa agung. Petik 2. Ketika Wang Xian memasuki halaman, dia melihat ke depannya. Diskusi parau bergema dari bawah. Wang Xian melihat berbagai sekte masuk dengan banyak muridnya dengan kagum pada sekte gunung dari sekte suci Donghua. Bahkan murid dari sekte suci terkejut ketika mereka memasuki halaman sekte suci Donghua. Klan Sui luar biasa dan memiliki ratusan Siheyuan. Namun, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan ratusan gunung yang diduduki oleh sekte suci Donghua. Pegunungan Donghua memang layak menyandang nama kekuatan terkuat di dunia bawah. Di bawah gunung tempat Wang Xian dan kelompoknya berada, beberapa murid sekte lain berseru kaget. Dong, dong, dong. Pada saat ini, suara bel berdering bergema di seluruh sekte suci Donghua. Bel bisa didengar dari seluruh penjuru sekte suci Donghua. Pada saat ini, murid dari sekte suci Donghua keluar dari puncak gunung mereka. Setiap puncak gunung memiliki lapangan pelatihan besar sebelumnya. Murid-murid mereka berlatih dengan rajin di bidang pelatihan. Raungan lembut bergema di langit sekte suci Donghua. Wang Xian berdiri di puncak gunung dan melihat ke depan. Dia menyipitkan matanya dan sedikit terkejut. Jumlah murid di sekte suci Donghua sedikit di luar harapan saya. 7-8 ribu murid tersebar di 40-50 gunung. Terlebih lagi, kekuatan mereka rata-rata lebih kuat dari sebagian besar dunia bawah. Petik 2. Bahkan area di bawah air terjun yang jauh sekali dipenuhi dengan pelatihan murid. Setiap murid bangga dengan sekte mereka. Wang Xian melihatnya sebentar lagi sebelum kembali ke kamarnya. Dia mengambil kertas yang memiliki Art of Weapon Refining tertulis di atasnya dan melanjutkan membaca. Ding! Memahami seni pemurnian senjata. Ketika dia selesai membaca seluruh ilustrasi, suara sistem bergema di benaknya.
Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Itu seperti yang dia harapkan. Nama, Wang Xian. Rache, Five Elements Divine Dragon, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 8. Energi naga, 19.634.210 per 100 juta. Kekuatan super, dominasi hewan laut, kemampuan untuk mengatur hewan laut yang lebih rendah dari level Anda. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi, transformasi naga surgawi. Seni memurnikan pil eliksir, murid alkemis, menyaring semua pil eliksir dengan sumber api asal. Seni pemurnian peralatan, magang pandai besi, sempurnakan semua peralatan dengan sumber api asal. Sempurnakan semua peralatan dengan sumber api asal. Ini seperti seni memurnikan pil eliksir. Wang Xian sangat gembira. Dia tahu dengan jelas betapa gilanya Arts of Refining Elixir Pills miliknya. Jika seni pemurnian peralatan sama luar biasa, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membuat senjata spiritual bawaan di masa depan. Aku harus mencobanya setelah kembali, dan melengkapi seluruh sekte naga dengan giginya. Semangat bersinar di mata Wang Xian. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Wang Xian turun dari puncak tamu sekitar pukul 10 pagi. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, Sekte Suci Donghua lebih hidup hari ini. Beberapa sekte dan keluarga yang kuat dari dunia bawah sedang berkeliling atau bercakap-cakap. Wang Xian melihat sekeliling dan memimpin sekelompok naga berjalan di sekitar tempat itu. Itu adalah Raja Naga dari Sekte Naga. Petik 2. Dia adalah Raja Naga. Semua murid di belakangnya adalah murid dari Sekte Naga. Saya telah mendengar bahwa mereka masih muda. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar masih sangat muda. Petik 2. Betapa hebatnya memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Memusnahkan dua pasukan kelas Sein, Sekte Suci Medis dan Klan Kiao. Bangkitnya Sekte Naga dibangun di atas mayat dua kekuatan kelas Sein itu. Petik 2. Raja Naga sangat tampan. Untuk berdiri di puncak dunia bawah di usia yang begitu muda, dia pasti pangeran tampan di mata ribuan wanita di dunia bawah. Petik 2. Ketika murid dari berbagai sekte melihat Wang Xian, mereka berdiskusi dengan lembut. Wang Xian mendengar komentar dari lingkungannya dan terkekeh. Dia berjalan ke kuali besar di tengah dan mulai mengamati dengan rasa ingin tahu bahan yang digunakan untuk membuat kuali ini. Materi level 10. Sayang sekali ini hanyalah kuali biasa. Pencipta tidak tahu apa-apa tentang pemurnian peralatan. Tolong beri jalan. Tolong beri jalan. Petik 2. Saat ini, teriakan bisa terdengar. Ses. Itu adalah. Siapa yang mengira dia akan berada di sini? Astaga, Sekte Suci Donghua benar-benar berpengaruh di dunia bawah. Petik 2. Sekarang setiap klan suci dan sekte suci ada di sini, dia juga di sini. Penguasa Pulau Ular Laut berseteru dengan Raja Naga dari Sekte Naga. Sekte Naga hampir membunuh putra penguasa Pulau Ular Laut sebelumnya. Petik 2. Tuan Muda Pulau Ular Laut juga mengikuti di belakang. Diskusi yang heboh pun pecah. Wang Xian mengangkat alis dan kekejaman bersinar di matanya. Sebelumnya, Tuan Muda Pulau Ular Laut itu ingin membunuhnya. Setelah berhasil melarikan diri, Wang Xian meminta Mo Qinglong untuk menemukan lokasi Pulau Ular Laut. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun. Ayah, itu mereka. Orang itu mereka. Petik 2. Pada saat ini, dari belakang, Tuan Muda Pulau Ular Laut melihat sekeliling dengan bangga saat dia membenamkan dirinya dalam tatapan ketakutan dan hormat dari kerumunan. Ketika dia mendengar kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan lembut, dia menoleh dan matanya dipenuhi amarah. Dia menoleh ke ayahnya dan berbicara dengan niat membunuh yang bersinar di matanya. Hai Jiao memiliki penampilan seperti pria parubaya dan tingginya sekitar 2 meter. Dua tanduk besar tumbuh dari punggungnya dan setiap langkahnya akan membawa air yang deras mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia seperti binatang raksasa yang berjalan di darat. Ketika Hai Jiao mendengar putranya, dia berbalik dan melihat ke arah tempat Wang Xian berada. Wang Xian juga menoleh dan menatap dingin ke arah Hai Jiao. Hai Jiao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berjalan langsung menuju Wang Xian. Selusin murid Sekte Suci Donghua yang mengikuti mengerutkan kening dan segera bergegas. Selain itu, ada 10 pria tua di belakang Hai Jiao.
Masing-masing dan setiap dari mereka memiliki niat membunuh yang buas yang mengelilingi mereka seolah-olah mereka adalah binatang buas. Mereka semua menatap Wang Xian dan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka. Kamu yang disebut Raja Naga. Hai Jiao berjalan ke Wang Xian. Wajahnya ditutupi rambut dan tanpa emosi, dan dia menanyai Wang Xian dengan suara yang dalam. Wang Xian menatap Hai Jiao dan menyeringai. Apakah Anda di sini bersama putra Anda untuk meminta maaf?